Saya sebagai wartawan ingin mewawancarai teman-teman saya mengenai kearifan lokal yang ada di Kota Tangerang, seperti ikon-ikonnya, wisatanya, dan juga makanan khasnya. Nah, di sini saya memiliki teman, geng 3G. Halo Jawa, halo Farah, halo Alika. Hai. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian asal dari mana aja sih? Kebetulan kami asli orang Tangerang, jadi kami cukup tahu tentang kearifan lokal budaya Kota Tangerang. Asli Tangerang ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih ikon apa saja yang ada di Kota Tangerang? Ikon Kota Tangerang ada 4, salah satunya pintu air 10. Kamu bisa jelasin nggak sih apa sih itu pintu air 10? Oke, di sini aku bakal jelasin pintu air 10. Yuk kita simak bareng-bareng. Bendungan Pintu Air 10 dibangun pada tahun 1927 dan mulai digunakan di tahun 1932 pada masa penjajahan Belanda. Bendungan Pintu Air 10 ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik membendung Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Selain membangun bendungan guna menjaga dan mengontrol ketinggian air Sungai Cisadane, juga untuk kepentingan mencegah banjir dan irigasi. Tinggi bendungan ini mencapai 110 meter dengan panjang 125 meter. Disebut dengan pintu air 10 karena bendungan ini memiliki tiang penyangga sebanyak 10 buah. Pintu air ini sudah memasuki kurang lebih usia 80 tahun. Biasanya per 100 tahun sekali dicek ketahanannya. Sekian penjelasan dari saya tentang bendungan pintu air 10. Nah, terima kasih untuk jawab penjelasannya. Sekarang aku menanya nih, Mama Farah. Wisata di Kota Tangerang kan sangat banyak. Kamu bisa jelasin nggak sih satu wisata yang paling ramai di tahun 2023? Wah, Pasar Lama Kota Tangerang ini sangat ramai ya di kalangan remaja. Jadi aku akan jelasin tentang Pasar Lama Kota Tangerang. Yuk simak baik-baik. Pasar Lama merupakan pasar rakyat yang sekarang lebih disukai oleh warga Kota Tangerang. Pasar ini tidak terlalu terlihat dari jalan utama, terletak di belakang ruko. Barang-barang yang ditawarkan di sini punya kualitas yang bagus tetapi lebih murah dari harga swalayan. Keunikan pasar dari pasar tradisional pada umumnya adalah banyak terdapat ciri khas orang Cina Benteng di sana. Mulai dari berbagai jenis makanan halal, kue-kue khas Cina seperti kue keranjang dan dodol khas Tangerang. Jika lapar, kamu bisa sarapan dengan banyak pilihan makanan di sana. Sejak 2012, Pasar Lama Tangerang sudah mulai ditata menjadi kawasan kuliner yang diberi nama Kawasan Kuliner Pasar Lama. Pasar Lama Tangerang dapat dikunjungi setiap hari, khusus wisatawan yang ingin mencoba kulineran pada malam hari. Informasi seputar Pasar Lama Tangerang, street food buka setiap hari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, itulah penjelasan tentang Pasar Lama Tangerang. Wah, dari penjelasan kamu tadi, aku tertarik deh ke Pasar Lama Tangerang. Nah, sekarang mau nanya nih sama Alika, makanan khas apa sih yang harus kita makan di Kota Tangerang ini? Kue jojorong itu kalian harus banget cobain karena dia tuh bentuknya seperti bubur sumsum namun cara pembuatannya beda. Yang lebih uniknya lagi, wadahnya terbuat dari daun pisang. Untuk lebih tahu selanjutnya, Yuk kita simak baik-baik. kue jojorong atau jojorong adalah makanan khas suku Banten dari Kabupaten Pandeglang. Makanan ini berbahan dasar tepung beras dan santan kelapa yang bagian dalamnya diberi gula aren. Tempat atau mangkok kuenya berbentuk persegi dan terbuat dari daun pisang yang setiap ujungnya diikat menggunakan tusuk gigi. Bahan-bahan: mangkok daun pisang, 300 gram gula merah, bahan A 100 gram tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, 450 ml santan cair, 1 sendok teh garam, 2 tetes pasta pandan. Bahan B, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 150 ml santan kental. Cara membuat: langkah pertama, buat takir dari daun pisang sebagai wadah untuk kuenya. Langkah kedua, iris gula merah. Langkah ketiga, siapkan semua bahan. Langkah keempat, campurkan bahan A pertama, campur tepung beras, tepung tapioka, pasta pandan, dan garam. Lalu masukkan santan cair sedikit demi sedikit, aduk supaya tidak bergeridil, kemudian saring. Langkah kelima, begitu pula adonan B, campur semua, aduk
rata sisihkan. Langkah ke-6, tata takir di kukusan lalu masukkan gula merah. Langkah ke-7, masukkan adonan A kemudian kukus selama 20 menit. Langkah ke-8, setelah hampir matang buka tutup kukusan lalu kemudian tuang adonan B lalu kukus lagi 15 menit. Langkah 9, ini menampakkan kalau sudah matang. Langkah 10, rasanya gurih, manis, lembut. Itulah konten kearifan lokal dari kelompok kami. Sekian, terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.